Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trivera dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Hari ini aku mau membahas tentang penyakit mengenai gangguan penglihatan yang hampir seluruh penyandangnya itu tidak menyadari bahwa dia menderita penyakit ini. Pasti teman-teman penasaran kan, kenapa sih seorang orang ini bisa tidak menyadari dia menderita penyakit ini? Nah, padahal ya teman-teman, penyakit ini tuh urutan kedua loh yang menyebabkan kebutaan di dunia. Nah, sebelum kita bahas, kita tahu juga nih bahwa penglihatan itu sangat berperan penting dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti aktivitas sehari-hari, interaksi dengan komunitas, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, kira-kira teman-teman udah ada yang bisa tebak belum penyakit apa sih yang mau aku bahas hari ini? Nah, penyakit yang mau aku bahas hari ini itu bernama glaukoma. Glaukoma ini merupakan kerusakan saraf mata yang progresif yang ditandai dengan pengecilan lapang pandang. Di mana pengecilan lapang pandang ini tuh ketika kita melihat, itu kita melihat dari segi lebar dan juga segi jarak. Nah, pada penyakit kerusakan saraf mata ini itu tuh akan mengecilkan si sudut lapang pandang kita. Makanya glaukoma itu biasanya sering disebut dengan penglihatan terowongan. Nah, aku bakal jelasin juga ada beberapa faktor risiko seseorang bisa terjadinya glaukoma ini. Nah, boleh diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah tekanan bola mata. Nah, semakin tingginya tekanan itu akan meningkatkan kerusakan saraf mata. Yang kedua adalah usia, di mana semakin bertambahnya usia kita itu juga akan meningkatkan faktor risiko terjadinya glaukoma. Ketiga, ada jenis kelamin perempuan. Nah, penelitian menyatakan bahwa perempuan itu berkaitan dengan hormon estrogen. Nah, tapi ini masih kontroversi teman-teman, bahwa ada penelitian-penelitian yang lain juga yang menyatakan bahwa laki-laki itu memiliki risiko yang lebih tinggi terjadinya glaukoma. Nah, yang keempat adalah kelainan refraksi. Nah, biasanya kelainan refraksi yang sering meningkatkan penyakit glaukoma ini ada miopia, atau yang biasa kita kenal dengan rabun jauh atau minus. Yang kedua adalah hipermetropia yang biasanya kita kenal dengan plus atau rabun dekat. Nah, teman-teman yang memiliki kelainan refraksi, jangan lupa sering screening juga ya untuk kesehatan mata karena kita bisa mendeteksi dini glaukoma. Yang kelima adalah penyakit pembuluh darah, yaitu sakit seperti DM atau kencing manis, jantung, hipertensi, dan migrain atau penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan pembuluh darah, di mana ketika pemasukan darah atau nutrisi ke dalam bola mata itu berkurang, itu juga akan meningkatkan kerusakan saraf mata. Nah, selanjutnya yang keenam adalah riwayat penyakit keluarga. Nah, glaukoma ini ternyata memiliki faktor keturunan juga teman-teman. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa 9 kali lebih berisiko penyakit glaukoma ini terjadi pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit di keluarganya, yaitu riwayat penyakit keluarganya yang udah pernah glaukoma juga. Nah, sehingga kita harus lebih aware juga nih teman-teman. Kira-kira dari kerabat kita atau keluarga kita ada juga nggak ya yang sakit seperti ini? Nah, itulah kenapa kita harus lebih screening lagi nih teman-teman, apakah memang ada yang menderita atau tidak. Yang ketujuh adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan steroid atau pereda nyeri yang kita konsumsi dengan jangka panjang itu ternyata juga bisa meningkatkan terjadinya risiko peningkatan ini loh teman-teman. Nah, untuk yang terbaru ada penelitian yang menyatakan bahwa ternyata pil kontrasepsi yang sering diminum oleh ibu-ibu, nah dalam konsumsi jangka panjang itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya glaukoma. Nah, hal ini itu dikarenakan karena pengaruh estrogen yang menurun. Nah, sedangkan kita tahu nih bahwa estrogen itu memiliki kemampuan protektif. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang gejala-gejala yang ada pada penyakit glaukoma. Nah, gejala glaukoma sendiri itu sebenarnya asimptomatik atau sebenarnya dia tidak bergejala. Nah, inilah menjadi salah satu alasan kenapa sih seseorang yang penyakit glaukoma itu tuh terlambat dalam menyadarinya, atau bahkan dia tidak menyadari bahwa dia itu tuh sakit glaukoma karena dia gejalanya tuh hampir tidak kelihatan gitu teman-teman. Nah, biasanya mereka itu tuh menyadarinya ketika kerusakan saraf mata ini tuh sudah berat, sudah parah, sehingga barulah terlihat gejala-gejala yang menonjol untuk mereka. Nah, gejala yang biasanya kelihatan itu adalah penurunan lapang pandang, tapi penurunan lapang pandangnya juga tidak langsung turun drastis teman-teman, tapi itu sedikit. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gejala nyeri daerah mata. Nah, ini juga tidak semuanya penyakit glaukoma itu bisa terjadi nyeri pada matanya. Yang keempat adalah melihat pelangi di sekitar bola mata. Nah, ini sebenarnya gejala yang khas teman-teman. Pada saat seseorang itu melihat bola lampu yang menyala, dia bisa melihat seperti lingkaran cincin pelangi itu di sekitar bola lampunya. Tapi sayang lagi teman-teman, gejala khas itu tuh juga tidak semuanya tuh
terdapat pada orang-orang yang sakit glaukoma. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa penyakit ini itu tuh menjadi penyakit yang tiba-tiba bisa menyebabkan kebutaan, padahal orangnya tidak menyadari bahwa dia itu sakit karena gejalanya memang itu kurang terlihat. Nah, makanya bagi teman-teman atau semua yang mendengarkan berita ini, silakanlah kalian periksa kesehatan mata kalian secara rutin ke dokter sehingga kita bisa melakukan pendeteksian dini dan kita bisa melakukan terapi dini nih. Karena kehilangan penglihatan yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata ini itu ternyata tidak dapat disembuhkan, teman-teman. Tapi kita bisa hambat proses kebutaannya dengan penata laksanaan yang tepat. Nah, penata laksanaan yang tepatnya itu nanti bisa diberikan obat tetes mata anti glaukoma dan juga bisa dilakukan operasi. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kita harus lakukan screening kesehatan mata kita supaya kita bisa menurunkan kejadian kebutaan pada kita dan juga kerabat ataupun orang-orang terdekat kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi pengingat buat teman-teman dan juga semua yang mendengarkan berita ini. See ya!